Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Aulia Zahra. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana mengatasi kondisi ekonomi pasca pandemi COVID-19. Menurut saya, kebijakan apa yang perlu diperhatikan pemerintah untuk memulihkan ekonomi? Menurut saya, salah satu kebijakan yang diberikan dapat berupa pembinaan untuk UMKM sebagai bentuk usaha yang memiliki proporsi sebesar 99,99% dari seluruh pelaku usaha di Indonesia. Dan sudah selayaknya pemerintah memberikan perhatian utamanya pada UMKM. Namun, masalah yang dialami oleh UMKM adalah berkurangnya pemasukan akibat kebijakan PSBB yang membuat toko-toko fisik menjadi sepi pengunjung sehingga transaksi jual beli yang berkurang. Oleh karena itu, pembinaan berupa pelatihan dan pemberian bantuan finansial dapat menjadi jawaban bagi masalah yang dihadapi oleh UMKM. Peristiwa tersebut dapat menjadi pelajaran untuk mengurangi tendensi masyarakat untuk bergantung pada bantuan dari pemerintah. Dalam jangka panjang, ketergantungan terhadap bantuan pemerintah akan menjadi ancaman karena dana pemerintah yang terbatas. Oleh karena itu, penyesuaian alokasi anggaran kepada hal-hal yang memberikan manfaat pada jangka panjang. Investasi pada proyek jangka panjang seperti infrastruktur dan pendidikan perlu digencarkan. Investasi pada infrastruktur yang padat karya akan memberikan banyak manfaat dalam jangka panjang. Yang pertama, penyerapan tenaga kerja dalam jangka panjang akan meningkat dan memberikan sumber penghasilan jangka panjang kepada masyarakat. Yang kedua, manfaat dari infrastruktur yang dibangun memberikan nilai guna yang bisa dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang. Yang terakhir, manfaat pembangunan infrastruktur dalam industri pariwisata akan meningkatkan minat masyarakat mancanegara untuk berwisata ke Indonesia. Jadi, industri pariwisata yang saat ini sedang mengalami kemunduran pun dapat segera menyambut momen kebangkitannya. Lalu, Menteri Keuangan menyebut langkah pemulihan semua hal yang bisa dicapai baik dalam penanganan COVID maupun dari sisi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Tentu menjadi bekal yang baik untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan kebijakan ke depannya. Ekonomi di Indonesia pada semester 1 sudah masuk di dalam zona tren positif dan sudah melewati masa resesi. Namun, Menteri Keuangan mengingatkan bahwa ini masih sangat ditentukan oleh kemampuan Indonesia dalam mengendalikan COVID. Seperti yang terlihat, munculnya varian baru menyebabkan momentum pemulihan menjadi terdisrupsi. Ada 3 upaya pemerintah kembalikan pertumbuhan perekonomian nasional, yaitu yang pertama, melakukan belanja besar-besaran guna meredam kontraksi ekonomi akibat COVID-19. Langkah tersebut dipilih karena pada masa krisis akibat pandemi COVID-19, belanja pemerintah diakui sebagai instrumen pengungkit pemulihan ekonomi. Di samping itu, sektor swasta dan UMKM harus dipulihkan dengan stimulus. Kemudian yang kedua, pemerintah membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Indonesia. Komite tersebut akan memastikan penanganan kesehatan dan ekonomi berjalan sinergi dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang ketiga, pemerintah memberi bantuan kredit berbunga rendah dan
menyiapkan berbagai program agar UMKM bergeliat kembali. Salah satunya adalah kebijakan restrukturisasi dan subsidi bunga kredit. Pulihkan ekonomi akibat pandemi. Pertama adalah harus mengatasi terlebih dahulu masalah kesehatan. Jadi, kita harus perbaiki kesehatan. Tanpa kita perbaiki kesehatan, roda ekonomi tidak bergerak. Lalu yang kedua adalah mendorong ekonomi daerah. Karena tanpa adanya kontribusi dari daerah, maka perekonomian nasional pun tidak akan bisa maju. Kemudian yang ketiga adalah mendorong kewirausahaan dan kompetensi. Lalu yang terakhir adalah memperbaiki dari para pengusahanya itu sendiri. Demikian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.